Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anika Yuni. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tata kalimat. Oke. Nah, dalam tata kalimat kita akan belajar tentang susunan kalimat. Ada apa aja? Ada kata tunggal majemuk, ada kata aktif pasif, ada kata baku efektif, dan juga ada kata mayor minor. Kalimat itu apa sih? Kalimat itu berupa susunan kata yang saling berhubungan, mempunyai makna, dan juga unsur bentuk. Nah, kalimat ini dilihat dari konstruksi sintaksisnya terdiri atas unsur subjek dan predikat, yang diawali dari huruf kapital dan juga diakhiri menggunakan tanda baca titik. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi sintaksis. Sebelumnya kalian pasti tahu, fungsi sintaksis itu apa sih? Nah, dalam fungsi sintaksis itu ada subjek, ada predikat, dan ada objek, dan biasanya dilengkapi dengan pelengkap dan keterangan. Ya, sintaksis itu merupakan cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari susunan kalimat, beserta juga dengan bagian-bagiannya. Nah, yang pertama kita bahas yang tentang subjek. Fungsi sintaksis subjek ini merupakan unsur kedua setelah predikat yang selalu berbentuk nomina. Jadi sesuatu yang menjadi bahan dari pembicaraan. Contohnya, ayah Tony akan pergi. Ayah Tony ini merupakan subjek. Lomba mobil balap itu juara 1. Lomba mobil balap itu termasuk ke dalam subjek. Rio Sinaga seorang pelajar. Kata Rio Sinaga ini masuk ke dalam subjek. Yang kedua adalah predikat. Fungsi dari sintaksis predikat ini merupakan unsur pokok terpenting dari sebuah kalimat. Sebuah bagian yang menjelaskan atau memberi keterangan tentang subjek. Jadi contohnya misal ada kata rajin pelajar pergi. Misalnya ayah Yanto akan pergi. Nah, kata akan pergi ini merupakan predikat dari kalimat ini. Ayah Yanto masuk ke dalam subjek, sedangkan akan perginya masuk ke dalam predikat. Lagi, sejak pagi peserta sudah hadir. Mana yang masuk ke dalam predikat? Ya, yang masuk ke dalam predikat adalah kata sudah hadir. Jadi sejak pagi itu masuk ke dalam keterangan waktu, peserta itu masuk ke dalam subjek, dan sudah hadir masuk ke dalam predikat. Mudah kan ya? Mudah pastinya. Nah, yang ketiga ada fungsi sintaksis objek, yaitu setelah predikat. Nah, bentuk objek ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada objek penderita, ada objek penyerta, dan juga objek pelaku. Misalnya nih, ada kata Paman Darsiman sedang menghitung angka. Nah, angka ini masuk ke dalam objek. Objek apa? Objek penyerta. Contoh kedua, ada mobil itu sedang ditabrak kereta. Kereta itu adalah masuk, kata keretanya ini masuk ke dalam objek. Nah, objek apa, Kak? Objek pelaku, karena dia menabrak si mobil. Nuri Atmaja sangat menyayangi adiknya. Nah, adiknya ini merupakan objek dari sebuah kalimat ini. Adiknya ini masuk ke dalam objek penderita. Yang keempat ada fungsi sintaksis pelengkap. Fungsi sintaksis pelengkap ini sering dikacaukan oleh fungsi objek. Jadi, jika predikat itu tidak dapat dipasifkan atau sebaliknya, maka kehadiran pelengkap di belakang predikat. Contohnya, Ayu Dewi kejatuhan mangga mana lagi. Nah, mangga mana lagi ini masuk ke dalam pelengkapnya. Kalau nggak ada predikatnya, maka harus Jadi Ayu Dewi ini adalah subjeknya, kejatuhan itu predikatnya, mangga mana lagi itu pelengkapnya. Kalau nggak ada objeknya, jadi harus dikasih pelengkap biar nggak Ayu Dewi kejatuhan. Nah, kejatuhan apa? Kan rancau ya. Nggak bisa kalau kayak gitu. Nah, yang kelima ada kata sintaksis keterangan. Fungsi dari sintaksis keterangan ini merupakan fungsi yang paling beragam karena bisa diletakkan di mana saja, jadi kecuali di antara predikat dan objek. Contohnya, di kantor, ayah sedang bekerja sangat rajin. Nah, di kantor ini adalah merupakan keterangan waktu. Keterangan tempat.
Terus ada yang contoh kedua, ayah di kantor bekerja sangat rajin. Nah, letaknya kan ini berbeda ya. Yang pertama ada di awal, yang kedua ada di tengah, dan yang ketiga ada di akhir. Nah, jadi fungsi keterangan ini bisa diletakkan di mana saja, kecuali di antara predikat dan objek. Ini nggak bisa kalau misalnya ayah di kantor bekerja. Nggak bisa. Kecuali kalau ayah bekerja sangat rajin di kantor. Ayah di kantor bekerja sangat rajin. Gitu. Nah, contohnya nih. Misal ada cahaya matahari berlomba menyusup lekukan kaku dinding-dinding beton kelam di jantung kota Berlin. Nah, pola kalimat yang sama dalam kalimat tersebut adalah mana yang merupakan kalimat yang sama kayak kalimat di atas ini. Kita lihat yang A. Bangunan itu dikelilingi dinding sepanjang 100 meter yang berpahatkan nama kota dan desa tempat peristiwa itu berlangsung. Masuk nggak kayak yang di atas? Kita lihat kata-kata yang di atas. Cahaya matahari berlomba menyusup lekukan kaku dinding-dinding beton. Wah, ini bangunan itu dikelilingi dinding-dinding. Kurang tepat ya. Oke, kita lihat yang B. Terobosan manajer televisi itu dilakukan untuk mengait iklan agar melimpah. Kok kayak gini ya? Ini nggak masuk deh. Oke, kita lihat yang C. Holocaust Memorial berada di tengah megahnya Brandenburger Tor, lambang bersatunya dua Jerman. Nggak ada kaitannya sama yang di atas, berarti salah. Kita lihat yang D. Matanya memandang jauh menyusuri lekuk-lekuk perkuburan Yahudi tertua di Eropa itu. Nah, ada kata menyusuri lekuk-lekuk perkuburan. Kita lihat yang di atas, ada kalimat menyusup lekukan kaku dinding-dinding. Wah, ini sama nih kalimatnya. Pola kalimatnya sama. Kita skip dulu ya. Kita simpen jawabannya yang D. Kita lihat yang E dulu. Benar apa enggak? Yang E kita lihat. Di situ jawabannya bangunan-bangunan megah nan anggun itu jelas kontras dengan ribuan batu nisan yang menyelimuti area seluas 2 kali lapangan sepak bola. Benar nggak itu? Wah, enggak, salah ini udah pasti. Kenapa? Karena dia tidak ada kata-kata menyusup lekukan tidak ada pola kata yang sama sesuai dengan di atas, yaitu menyusup lekukan kaku dinding-dinding beton. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Karena cahaya matahari itu kita lihat polanya. Polanya cahaya matahari itu masuk ke dalam subjek, berlomba itu predikat, terus menyusup lekukan kaku dinding-dinding beton itu adalah pelengkap, dan kelam di jantung kota Berlin itu masuk ke dalam keterangan tempat. Nah, jadi pola dari kalimat di atas itu ada S, P, pel, K, itu sama dengan kalimat matanya memandang jauh. Matanya ini masuk ke dalam subjek. Nah, memandang jauh itu masuk ke dalam predikat. Terus menyusuri lekuk-lekuk pekuburan Yahudi tertua itu masuk ke dalam pelengkap. Terus keterangannya apa? Keterangan tempatnya di Eropa itu. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang D, pinter. Oke, kita lanjut jenis kalimat. Nah, jenis kalimat itu dibagi menjadi beberapa. Ada apa aja, Kak? Ayo, kalian tahu nggak ada apa aja? Nah, jenis kalimat itu ada kalimat tunggal, kalimat penjemuk, kalimat mayor minor, kalimat aktif pasif, kalimat transformasi, dan juga ada kalimat efektif baku. Nah, kita lihat yang pertama. Ada kalimat tunggal. Bentuk dari kalimat yang terdiri atas satu klausa dengan fungsi sintaksis minimal berupa subjek dan predikat. Jadi, hanya terdiri dari satu klausa, yaitu entah subjek dan predikat. Minimal berupa subjek dan predikat aja. Contohnya nih, Della Diaz Ayu makan. Atau ini contohnya Ica makan, Ica minum kayak itu. Jadi Icanya masuk ke dalam subjek dan makannya masuk ke dalam predikat, benar. Atau kayak gini. Della berambut ikal yang berkacamata hitam sedang makan. Nah, kata Della Diaz Ayu berambut ikal yang berkacamata hitam itu masuk ke dalam apa? Ke dalam subjek. Sedang makan masuk ke dalam predikat, benar. Nah, kalimat yang kedua ada apa? Kalimat menjemuk. Kita lihat,
Kalau kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri atas dua klausa. Ingat ya, kalimat yang pertama tadi hanya terdiri dari satu klausa. Kalau kalimat majemuk terdiri dari dua klausa, benar banget. Nah, kalimat majemuk ini dibagi menjadi beberapa lagi. Ada apa aja nih? Yang pertama, ada kalimat majemuk setara, yaitu gabungan atas dua klausa atau lebih yang ditandai dengan konjungsi yang selalu diletakkan di tengah. Jadi, ingat-ingat, kalau majemuk setara itu cirinya ada konjungsi yang diletakkan di tengah. Contohnya, Ajik Kurnia Fajar rajin tetapi nakal. Ajik Kurnia Fajar rajin, bahkan juara. Ajik Kurnia Fajar makan lalu pergi. Nah, kata-kata tetapi, bahkan, lalu, dan, atau ini adalah konjungsi yang selalu diletakkan di tengah-tengah. Jadi, kalau ada kalimat kayak gini, ini udah masuk ke dalam kalimat majemuk setara. Benar. Mudah kan ya? Oke, kita masuk ke dalam kalimat yang kedua. Ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau kalimat majemuk bertingkat ini, sama kayak yang tadi, gabungan dari dua klausa atau lebih yang tidak sederajat tapi ditandai dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kalau tadi ditandai dengan konjungsi yang diletakkan di tengah, nah kalau ini ditandai dengan adanya induk kalimat dan juga anak kalimat. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, orang yang berkaos pink bintang-bintang kakakku. Nah, orang yang berkaos pink bintang-bintang kakakku itu masuk ke dalam anak kalimat atau pengganti subjek. Terus di sini ada lagi, ayahku orangnya ramah. Ayahku ini masuk ke dalam subjek. Orangnya ramah. Nah, orangnya ramah ini adalah anak kalimat dari pengganti predikat. Sarah Rohman tidak tahu bahwa mereka pergi. Sarah Rohman, subjek. Nah, kalimat bahwa mereka pergi ini masuk ke dalam anak kalimat pengganti subjek. Kata mereka pergi ini masuk ke dalam kalimat pengganti subjek, kayak gitu ya. Nah, terus ini ada lagi. Setelah Arya memutuskan pergi ke Jakarta, Aditya ikut juga. Pergi ke Jakarta. Setelah Arya memutuskan pergi ke Jakarta. Nah, ini merupakan anak kalimat pengganti keterangan. Paham ya di sini? Jadi bedanya itu kalau misalnya majemuk setara itu ditandai dengan konjungsi yang diletakkan di tengah, kalau majemuk bertingkat itu ditandai dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Nah, sekarang majemuk campuran. Majemuk campuran ini itu terdiri atas kurang-kurangnya satu induk kalimat dan juga dua anak kalimat. Contohnya, ketika kakak Nita Sri Armaya pergi ke kantor, saya sedang belajar dan adik tidur pulas. Klausa satunya, saya sedang belajar. Nah, ini masuk ke dalam induk kalimat. Klausa duanya ada kakak Nita Sri Armaya pergi ke kantor. Ini masuk ke dalam anak kalimat. Nah, klausa tiganya, adik tidur pulas. Itu masuk ke dalam anak kalimat. Ingat ya, karena ini adalah majemuk campuran, jadi ada konjungsinya juga. Contoh yang kedua, Nuri Atmaja tetap berangkat sekolah walaupun hari sedang hujan atau udaranya panas. Nah, klausa satunya yang mana? Yang masuk dalam klausa satu adalah Nuri Atmaja tetap berangkat sekolah. Itu merupakan dari induk kalimatnya. Kalau anak kalimatnya yang mana? Anak kalimatnya itu adalah klausa duanya hari sedang hujan. Nah, klausa ketiganya itu adalah udaranya panas. Pinter. Paham kan ya? Paham pastinya. Harus paham. Nah, yang ketiga ada kalimat mayor. Kalimat mayor itu apa, Kak? Kalimat mayor itu kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur pusat, predikat, dan subjek. Jadi, sekurang-kurangnya itu ada dua unsur itu. Contohnya apa? Segeralah pergi. Nah, ini adalah kata perintah. Kapan kita makan? Kata tanya. Jakarta dilanda banjir. Nah, ini pernyataan. Jadi sekurang-kurangnya ada unsur pusat, predikat, dan subjek. Segeralah pergi. Ini masuk ke dalam predikat. Nah, kalimat minor selanjutnya. Kalimat minor itu adalah kalimat yang terdiri atas satu unsur pusat. Apa, Kak? Unsur pusat yaitu predikat. Contohnya, belum, kerjakan, pergi sana. Nah, predikat ini adalah kata perintah,
semuanya ini masuk ke dalam kata perintah, itu masuk ke dalam predikat. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya, misal ada contoh nih. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk bertingkat adalah, nah ingat-ingat, kalau kalimat majemuk tadi ditandai dengan apa? Dengan adanya induk kalimat dan juga anak kalimat. Kita lihat pilihan ganda yang A. Yang A di sini ada kata, dia sudah melamar pekerjaan tetapi belum juga berhasil mendapatkannya. Ingat, kalau ada kata tetapi masuk ke dalam konjungsi berarti dia bukan majemuk bertingkat, tapi masuk ke dalam majemuk setara. Selang beberapa waktu masuklah mereka. Ini ada nggak induk kalimat sama anak kalimatnya? Oh tidak bisa. Saya menjaga rumah, sedangkan ibu pergi ke pasar. Ini juga masuk ke dalam majemuk setara. Adik mendapatkan nilai buruk, padahal dia sudah belajar giat. Nah, ini juga masuk ke dalam majemuk setara. Yang E, ketika ayah datang dari Medan, adik bermain bola di halaman. Nah, ini nih, ada induk kalimat dan juga ada anak kalimatnya. Induk kalimatnya adalah ketika ayah datang dari Medan, kemudian anak kalimatnya adalah adik bermain bola di halaman. Jadi jawabannya adalah yang E. Pinter! Nah, yang ketiga ada transformasi. Apa sih transformasi itu, Kak? Nah, di sini kita akan bahas transformasi itu adalah kalimat inti, yaitu subjek dan predikat yang mengalami perubahan. Nah, kenapa kok mengalami perubahan, Kak? Karena ada beberapa proses tanpa mengubah pokok kalimat inti. Jadi, contohnya kami mudik. Kami itu masuk ke dalam subjek, mudik itu masuk ke dalam predikat. Nah, di sini mengalami perubahan misalnya ada penambahan atau perluasan kata. Jadi, kami mudik menjadi kami akan mudik tahun ini ke Pematang Siantar. Itu karena ada penambahan atau perluasan kata. Kalau misalnya ada pengurangan kata, mudik. Nah, ini kan jadi nggak ada subjeknya, cuma predikat doang. Yang ketiga, perubahan susunan. Jadi, kami mudik ada perubahan susunan atau inversinya menjadi mudik kami. Sama aja dibalik ya. Terus ada perubahan intonasi. Kan tadi bukan tanda tanya, bukan kalimat perintah gitu ya. Bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Misal ada intonasi, apakah kami akan mudik? Tuh. Terus terjadi penegatifan atau ingkaran. Nah, jadi misalnya kami mudik, kalau diingkarkan menjadi kami tidak mudik. Jadi transformasi ini mengalami perubahan karena disebabkan oleh beberapa proses. Ya ini tadi. Nah, contohnya nih, dokter muda itu telah pergi ke luar negeri kemarin sore. Kalimat inti dari kalimat luas di atas itu yang mana? Ayo. Dokter muda itu telah pergi ke luar negeri kemarin sore. Dokter muda. Kalau cuma dokter muda doang, bisa nggak? Itu telah pergi ke luar negeri. Tidak, kurang tepat. Dokter pergi. Nah, kalau misalnya kata muda itu telahnya dihilangkan, ke luar negeri kemarin sorenya juga dihilangkan, masih bisa ya, karena dokter ini adalah subjek, perginya adalah predikat. Jadi kita cari, kalau kalimat inti dari kalimat luas itu kita cari subjeknya, mana predikatnya. Jadi, nah kelihatan di sini bahwa yang merupakan subjek dan predikat adalah dokter pergi. Udah, tinggal gitu aja. Mudah kan? Yang keempat ada kalimat baku dan juga efektif. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang tata bahasa dan maknanya sudah sesuai dengan ejaan yang baku. Jadi udah sesuai dengan PUEPI atau EYD. Nah, kalau ketidakefektifan itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu misalnya yang pertama terkontaminasi atau tercemar. Contohnya, Pak RT menyuruh agar pagar itu dipertinggikan. Nah, kata dipertinggikan ini apa maksudnya? Ya kan? Jadi tidak efektif. Kecuali kalau Pak RT menyuruh agar pagar itu ditinggikan. Itu ya. Di kota mati itu kalian akan dapatkan harta karun. Di kota mati itu kalian akan mendapat harta karun atau mendapatkan. Jadi kalau akan dapatkan itu kurang efektif. Terus yang kedua dikarenakan adanya pleonasme atau pemakaian kata yang berlebih. Contohnya, Wisudawati Dina Utari dipersilahkan maju ke depan. Dipersilahkan maju ke depan. Yang terhormat para hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah,
kata-kata ini ada pemakaian kata yang berlebih. Udah dipersilakan maju ke depan. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. Ini juga kurang efektif. Yang ketiga, ambigu atau bermakna ganda. Contohnya, tolong Anya Putri Lestari belikan 2 bungkus rokok. 2 bungkus rokok ini 2 bungkus pak atau apa, kan kurang jelas ya, jadi nggak efektif. Lukisan Raden Saleh itu laku terjual hampir 1 miliar di lelang kolektor asing. Ini yang dimaksud lukisan Raden Saleh atau yang melukis itu Raden Saleh? Kan ini ambigu, ada 2 makna kan ya. Nah, itu masuk ke dalam ambigu. Terus yang keempat ada karena salah logika. Contohnya, saya suka bersin-bersin jika flu menyerang malam hari. Hah? Flu menyerang malam hari, saya suka bersin-bersin. Kan gimana gitu ya. Terus yang kedua, pencuri berhasil ditangkap oleh Hansip dan polisi. Yang kelima, tidak jelas subjeknya. Bagi para petani, harap datang di Balai Desa Sidokarto. Bagi para petani, nggak ada kurang jelas subjeknya ya. Terus untuk itu datang tepat waktu sebelum terlambat. Sama ya, kurang jelas juga. Yang keenam, ada kata mubazir diksi. Contohnya, bukuku terbawa di dia ketika pulang sekolah. Di dia, mubazir. Bukuku terbawa dia, cukup gitu aja. Jadi kata dinya dihilangkan. Mobil ini terparkir dari pagi di sini. Nah, dari ini dihilangkan saja, tidak perlu. Jadi tinggal mobil ini terparkir pagi di sini. Yang ketujuh, tidak tepat penulisan bentuk kata. Nah, ini ada panitia segera mempertanggungjawab. Nah, kata mempertanggungjawabkan itu tidak seharusnya dipisah, tapi digabung. Oh, ini dipisah jadinya salah. Terus contoh yang kedua, jalan baru kota akan diuji cobakan besok. Nah, kata uji cobakan ini harusnya juga digabung, bukan dipisah. Ingat ya, penulisan Puebi yang benar itu. Yang nomor 8. 8 itu ada pengaruh bahasa asing. Nah, contohnya, rumahnya Pak Darsawangsa runtuh akibat bencana Merapi. Terus saya tahu dari mana ia datang walaupun alasannya berbeda. Saya tahu dari mana ia datang. Nah, yang di garis miring ini adalah pengaruh dari bahasa asing. Contoh, dalam pasal 9 ayat 2 RUU Bahasa menyebutkan bahwa pidato kenegaraan yang disampaikan baik di dalam maupun di luar negeri harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, agar kalimat tersebut baku, kata yang perlu dihilangkan adalah, nah, ini kata yang perlu dihilangkan dari kalimat ini yang mana? Kita lihat yang A ya, dalam sebelum kata pasal. Kalau misalnya kata dalam ini dihilangkan, jadinya pasal 9 ayat RUU Bahasa menyebutkan bahwa, masuk ya, masuk. Kalau yang kata menyebutkan yang dihilangkan, dalam pasal 9 ayat 2 RUU Bahasa bahwa, oh tidak masuk, salah ini udah. Kalau bahwa sebelum pidato ini, salah juga. Nah, udah pasti jawabannya adalah yang jadi pemakaian preposisi di awal kalimat itu bentuk kalimatnya harus menjadi kalimat yang pasif. Tapi jika ingin menjadi keterangan, maka pemakaian preposisi tersebut harus dihilangkan karena ini adalah ingin menjadi sebuah keterangan. Jadi kata preposisi dalam itu harus dihilangkan. Gitu. Selanjutnya ada opini dan juga fakta. Nah, opini itu apa, Kak? Opini itu adalah pendapat, yaitu cara pandang seseorang terhadap suatu hal yang merupakan buah pemikiran tentang hal atau peristiwa. Nah, dalam kalimat opini itu terdapat bentuk kalimat tanggapan seperti kalimat pengharapan, kalimat anjuran, kalimat kritikan, kalimat pujian, bahkan kalimat saran atau alasan. Nah, contohnya, Seharusnya ini merupakan ciri-ciri dari kata opini. Nah, seharusnya penerapan kurikulum 2013 ini dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Hal ini sangat penting guna menjawab tantangan adanya arus globalisasi, memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Nah, kata seharusnya ini masuk ke dalam kalimat opini. Kalau kalimat fakta itu udah jelas-jelas terjadi, suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Jadi tidak ngarang, tidak mengada-ngada. Contohnya pada tahun 2000 melalui 13 pintu keberangkatan tercatat 2,2 juta orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri. 4 tahun kemudian melonjak menjadi 3,9 juta. Hingga November 2005, sudah 3,7 juta orang melancong ke negara lain. Nah, pada tahun 2000 itu udah masuk ke dalam kalimat fakta. Kenapa? Karena udah jelas di sini tahun berapa? Tahun 2000 dijelaskan tahunnya, disebutkan berapa pintu keberangkatannya, disebutkan berapa jumlah orang yang pergi ke luar negerinya. Jadi itu masuk ke dalam fakta, benar-benar ada dan juga benar-benar terjadi. Contohnya, kalimat yang berisi opini adalah, nah kita lihat yang A, harga tiket kereta api selalu mengalami kenaikan pada saat liburan. Fakta enggak? Fakta. Yang B, usia peserta seleksi menjadi PNS tidak dibatasi. Fakta. C. Tuntutan untuk bekerja secara profesional harus diikuti dengan pemberian penghargaan yang sepadan. Nah, ini fakta nggak ya? Wah, ini masih menjadi misteri. Kita simpan dulu ya. Kita lihat yang D. Area parkir untuk kendaraan roda 4 selalu diperluas. Benar. E. Masa jabatan presiden ada 5 tahun. Fakta. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena opini itu adalah pendapat. Nah, kalau tuntutan untuk bekerja secara profesional harus diikuti dengan pemberian penghargaan yang sepadan. Iya kalau iya, kalau enggak dikasih penghargaan gimana? Nah, berarti kan ini hanya sebuah pendapat. Oke, itu tadi adalah materi tata kalimat. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia bersama saya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata makna. See you!